Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sidi Handoko. Saya dari Universitas Sriwijaya, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini saya akan membuat sebuah video yang bertemakan pemimpin yang demokratis, di mana video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan demokrasi yang diampu oleh Ibu DRA Siartati Waruyati MSI. Baik, sebelum kita mengetahui apa sih itu pemimpin yang demokratis, di sini kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari pemimpin dan juga pengertian dari demokrasi itu sendiri. Kita ke poin yang pertama tentang pengertian dari pemimpin. Di sini saya mengutip dua pendapat dari para ahli. Yang pertama itu menurut Sulandinata. Beliau berpendapat bahwasanya pemimpin adalah orang yang memimpin kelompok, baik itu dua orang atau lebih. Baik organisasi maupun keluarga, seseorang ini mampu memengaruhi anggota kelompoknya agar dapat bekerja sama guna mencapai suatu tujuan yang diinginkan atau yang sudah ditentukan. Yang kedua, saya mengutip pendapat dari Udri A. Munawar. Beliau berpendapat bahwasanya pemimpin adalah seseorang yang memiliki kecakapan tertentu yang dapat memengaruhi para pengikutnya untuk melakukan kerjasama ke arah pencapaian atau tujuan yang diinginkan. Jadi dari dua pendapat para ahli tersebut dapat saya simpulkan bahwasanya pemimpin adalah seseorang yang mampu memengaruhi anggota kelompoknya untuk bekerja sama guna mencapai suatu tujuan yang diinginkan oleh kelompok tersebut. Itulah pengertian tentang pemimpin. Kita lanjut ke poin berikutnya, yakni pengertian tentang demokrasi. Di sini saya mengutip dua pendapat dari para ahli. Yang pertama menurut dari C.F. Strong. Beliau berpendapat bahwasanya demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana mayoritas rakyat berusia dewasa turut serta dalam politik atas dasar sistem perwakilan. Yang kedua yang sering kita dengar menurut Abraham Lincoln. Beliau berpendapat bahwasanya sistem demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dari kedua pendapat para ahli tersebut dapat saya simpulkan bahwasanya sistem demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana dalam membuat kebijakan, membuat sebuah keputusan itu rakyat atau anggota kelompok harus terlibat di dalamnya. Harus terlibat, baik itu memberikan pendapat, memberikan opini, ataupun memberikan kritikan kepada pemerintah tersebut. Jadi pemerintah tidak bisa mengeluarkan kebijakan secara mutlak. Selanjutnya kita ke poin bahasan utama kita, yakni tentang pemimpin yang demokratis. Di sini kita mulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian pemimpin yang demokratis. Pemimpin yang demokratis merupakan pemimpin yang mempunyai gaya kepemimpinan yang dimana pemimpin suatu organisasi maupun kelompok menerima pendapat atau saran dari setiap anggotanya untuk menentukan suatu keputusan bersama dalam organisasi itu demi mencapai suatu tujuan tertentu atau suatu tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Jadi, pemimpin yang demokratis itu adalah seorang yang memiliki gaya kepemimpinan di mana dia dalam menentukan sebuah kebijakan atau ingin mengeluarkan sebuah peraturan untuk kelompoknya, dia mendengarkan atau merujuk pada pendapat-pendapat dari anggota-anggota kelompoknya. Jadi seorang pemimpin yang demokratis tidak bisa mengeluarkan kebijakannya secara sepihak. Baik, untuk lebih jelasnya di sini saya sudah menuliskan ciri-ciri pemimpin yang demokratis. Yang pertama itu, pemimpin yang demokratis wewenang dari pemimpin ini tidak mutlak. Jadi dalam menentukan sebuah kebijakan, pemimpin ini harus mempertimbangkan pendapat-pendapat dari anggota kelompoknya. Yang kedua, keputusan dibuat secara bersama antara pimpinan dan bawahan. Jadi jika ingin menentukan sebuah kebijakan atau ingin menentukan sebuah keputusan, pemimpin yang demokratis harus mengajak atau bermusyawarah kepada para anggota-anggotanya atau para bawahannya. Yang ketiga, adanya kebebasan mengemukakan pendapat. Jadi dalam pemimpin yang demokratis, setiap orang atau setiap masyarakat bebas mengemukakan pendapatnya, bebas mengeluarkan kritiknya untuk pemerintahan guna mencapai suatu tujuan. Yang terakhir,
pemimpin membagi wewenang kepada bawah-bawahannya. Ini contohnya seperti di negara kita, negara Indonesia, di mana menganut paham demokrasi. Jadi pemimpin membagi kekuasaannya kepada menteri-menteri, di mana di Indonesia kan ada menteri kelautan, menteri perikanan, menteri ekonomi, dan menteri-menteri yang lain. Berikut merupakan ciri-ciri dari pemimpin yang demokratis. Baik, selanjutnya mengenai kelebihan dan kekurangan bagi pemimpin yang demokratis. Yang pertama itu, kelebihannya adalah hubungan antara pimpinan dan bawahan tidak kaku dan atau harmonis. Yang kedua, mengembangkan daya kreatif dari bawahan dan agar dapat mengajukan pendapat dan saran. Selanjutnya mengenai kekurangan dari pemimpin yang demokratis. Yang pertama itu, proses pengambilan keputusan akan berlangsung lama karena diambil secara musyawarah. Yang kedua, sulitnya dalam pencapaian kata mufakat, karena tentunya setiap pendapat atau setiap orang memiliki pendapat yang berbeda. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai bahasan pemimpin yang demokratis. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.